Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi amri sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli wa ya ahlal batil wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di rutinan majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita di sana di surga ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu ketika wafat diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada qaulul musannif. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bil alamin. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'min anna sayyidana nabiyyana Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah utawi makna syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah iku anta alama arep yen to ngerteni sapa sira wa ta'taqida lan ngeyakini sapa sira wa tusaddiqa lan benerake sapa sira wa tu'mina lan iman sapa sira anna sayyidana ing satemene bendoro kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad bin Abdillah, rupane kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi hambanipun Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk. Jadi di sini beliau pengarang kitab yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tariq meneruskan dan menerangkan makna dari syahadatul Rasul. Ketika orang baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari syahadatul Rasul yaitu bersaksi engkau mengetahui, meyakini, membenarkan dan mengimani, percaya bahwasanya junjungan kita, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad bin Abdillah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy yang berbangsa Quraisy, bersuku Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk seluruh makhluknya. Itu makna syahadatul Rasul. Jadi di sini beliau menyebutkan dan mengenalkan kepada kita sebagian daripada nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi Muhammad ini nasabnya mulia, turunan dari orang-orang mulia. Ayah beliau Abdullah, orang mulia. Kemudian punya ayah lagi Abdul Muttalib, orang mulia. Punya ayah lagi Sayyid Hashim, orang mulia. Punya ayah lagi Abdul Manaf, orang mulia. Terus ke atas hingga Nabi Adam alaihissalam, semuanya adalah orang-orang mulia, pilihan dari semua pilihan. Di dalam riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Innallaha ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Sesungguhnya Allah niku milih dari semua ciptaannya di alam raya ini, dipilih oleh Allah. Yang menjadi pilihan siapa? Yaitu Bani Adam, manusia. Fakhtara minhum, thumma khatara Bani Adam fakhtara minhumul Arab. Kemudian dari manusia ini dipilih lagi oleh Allah, dan pilihan jatuh pada Al-Arab, bangsa Arab. Thumma khatarani minal Arab falam azal khiyaran min khiyar. Kemudian dari bangsa Arab itu Allah memilih lagi, dipilih terus hingga Nabi Muhammad itu adalah pilihan dari semua pilihan. Karena itu di dalam salah satu riwayat juga Nabi menyebutkan, Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail. Allah itu memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastofa Quraisyan, dan Allah memilih suku Quraisy min Kinanah, dari suku Kinanah yang mana mereka keturunan Nabi Ismail. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari suku Quraisy, dipilih lagi diambil Bani Hashim, suku Bani Hashim. Kemudian wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari keturunan daripada Bani Hashim. Karena itu Nabi niku pilihan dari pilihan, dan memang beliau ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab beliau mulia dari ayahnya hingga Nabi Adam alaihissalam. Semuanya orang mulia, semuanya selamat dari yang namanya perzinahan. Tidak ada satupun ayah kakek Nabi yang nyambung sampai Nabi Adam, kecuali mereka adalah orang-orang suci yang dijaga oleh Allah, tidak tersentuh yang namanya sifah atau perzinahan. Nabi pernah, beliau itu mengatakan bahwasanya bu'istu kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi.
walam yusibni min sifahi ahlil jahiliyati syai'. Aku dikeluarkan oleh Allah dari hubungan nikah. Tidak ada satupun dari ayah-ayahku yang tersentuh oleh sifah atau perzinahan. Dari Nabi Adam sampai ayah dan ibuku, kata Rasulullah, mereka semua dijaga oleh Allah dari sifah perzinahan orang-orang zaman jahiliyah. Sama sekali ayahku terus ke atas tidak tersentuh yang namanya sifah jahiliyah, perzinahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Niki Nabi SAW menyebutkan nasab mulia beliau. Yang seperti ini kan namanya, kalau bahasa sekarang niku doktrin. Saya ini ayahku terus sampai Nabi Adam itu tidak ada satupun yang zina. Ini dari Nabi langsung. Ini namanya kan doktrin. Dan memang agama itu isinya ya doktrin. Cuman doktrin ini bisa diterima oleh akal atau tidak, maka dibuktikan dari siapa doktrin atau perkataan tersebut keluar. Oh, ini keluar dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, yang mana beliau itu tidak pernah bohong, jujur luar biasa. Bahkan yang melebeli Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah nipu, tidak pernah melakukan hal-hal yang ganggu orang, sama sekali tidak pernah. Itu yang melebeli orang-orang jahiliyah dulu. Mereka melihat Nabi tidak pernah berdusta walaupun satu huruf. Jangankan satu kata, satu huruf aja tidak. Maka kalau sudah Nabi ngomong ayahku hingga Nabi Adam, semuanya disucikan oleh Allah, selamat dari yang namanya sifah jahiliyah, perzinahan, pergaulan bebas yang ada di zaman itu. Maka kita percaya karena yang ngomong orang yang paling terpercaya. Begitu juga kita itu, Pak, di dalam Islam diajari untuk percaya kepada orang yang bisa dipercaya. Siapa orang yang bisa dipercaya itu? Ya orang yang mewarisi sifat-sifat Nabi Muhammad, orang yang mewarisi ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Kalau sudah para imam, para ulama ngomong A, ya sudah percaya, pasti benar. Tidak mungkin para ulama Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Az-Zabidi, para kiai-kiai kita, bahasa-bahasa Masari, Bakhalil Bangkalan, dan seluruh para ulama-ulama kita, kalau sudah mengajarkan sesuatu, tidak mungkin itu kebohongan, pasti benar ya sudah. Walaupun mungkin kita itu tidak bisa membuktikan secara, kalau bahasa sekarang ilmiah, dicari jejak-jejaknya, mana manuskripnya ya, ada ndak bukti Nabi Muhammad itu benar ayahnya ke atas, ditulis oleh sejarawan tahun-tahun yang mendekati daripada zamannya Nabi atau ke atasnya, apakah ada catatan-catatan sejarah yang di zaman tersebut? Ya angel golek catatan setiap sejarah, setiap zaman, ya nggak ada. Wong kertas mawon diproduksi baru abad keberapa, ketiga atau keberapa itu. Karena itu Islam ini ngajari untuk percaya kepada orang yang memang bisa dipercaya, para ulama, orang soleh, orang yang benar-benar takut kepada Allah, takut kepada kepada hari akhir. Dianya orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Maka kalau ngomong apa sudah kita ikuti. Dan itu memang ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau Nabi pas ngomong seperti itu, ayahku ini adalah orang yang suci, terus punya ayah lagi suci, nggak pernah zina, terus punya ayah lagi sampai Nabi Adam, semua ayah-ayahku itu suci. Kalau Nabi saat itu ngomong seperti itu, maka sahabat langsung percaya.
Tapi untuk orang yang nggak percaya Nabi, yang nggak beriman sama Nabi, ya doktrin itu mana buktinya? Mosok terus takoi mana SK-nya atau apa KK-nya, buktinya mana? Ya repot nih ngoten. Nek wong iku mulai zaman Nabi Adam, waduh. Makanya dalam Islam itu kita diajari untuk percaya sama orang yang bisa dipercaya, yang bawa sambungan ilmu, yang bawa warisan Nabi, yaitu para ulama yang soleh. Kalau sudah para imam, para ulama berkata iya, ya sudah ikuti, selesai, pasti bener ya. Daripada kita ikut teori-teori yang lain yang mengatakan, mengklaim paling ilmiah, tapi ternyata itu adalah cuman omong kosong belaka. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ketika Rasulullah ngomong seperti ini, maka kita sebagai umat Islam percaya, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau sudah ngomong itu bukan ngomong karena hawa nafsunya. Al-Quran sendiri menjadi saksi, beliau kalau sudah ngomong itu adalah wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam langsung percaya. Tapi kalau umat yang lain ya jelas tidak percaya, sama Nabi itu nggak percaya mereka. Nah, karena itu di sini bedanya Islam dengan yang lain itu seperti itu. Islam ini dibawa dari orang ke orang, dari para ulama-ulama yang mana mereka mengambil dari gurunya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di suatu ketika Nabi pernah membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Niku dibaca oleh Nabi laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Aslinya tentang Al-Quran itu kan dibaca rasulun min anfusikum. Tapi ini dibaca oleh Nabi min anfasikum. Fu dibaca fa. Kalau dibaca min anfusikum, Allah ngutus seorang rasul dari kalian wahai manusia, bangsa kalian wahai manusia. Tapi kalau dibaca min anfasikum, Allah ini mengutus seorang rasul min anfasikum dari jenis yang paling bagus dari kalian wahai manusia, jenis yang paling pilihan. Dan memang Nabi Muhammad ini pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan dalam segi nasabnya suci sampai Nabi Adam, pilihan dalam segi fisiknya, ketampanannya enggak ada yang setampan Rasulullah, pilihan dalam segi akhlaknya enggak ada yang seindah akhlaknya Nabi SAW. Kalau para nabi itu mereka mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, mengajarkan akhlak yang mulia, maka Nabi Muhammad disebut oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi Muhammad disifati akhlaknya itu bukan hanya akhlak karimah, tapi khuluqin 'adzim, akhlak yang agung. Kata ulama, tidak ada para nabi, para rasul yang punya akhlak seagung akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad itu pilihan dari semua hal. Nasabnya pilihan, fisiknya, gantengnya pilihan, ilmunya pilihan, akhlaknya pilihan, semuanya serba pilihan. Itulah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di sini disebutkan oleh beliau, selain Nabi Muhammad itu nasabnya mulia, keistimewaannya Nabi adalah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua makhluk. Nabi diutus kepada semua makhluk, bukan hanya bangsa manusia aja. Kalau para nabi, para rasul yang dulu itu diutus kepada kaumnya mawon. Misalnya di Karangmulya ada nabi, ya dia diutus di Karangmulya tok.
Di suku ini, suku itu ada nabi. Nabi itu diutus ke masing-masing kaumnya. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada nabi lagi. Ini contoh aja. Nabi Musa diutus ke kaumnya saja, Nabi Ibrahim diutus ke kaumnya saja, Nabi Nuh diutus ke kaumnya saja. Sebagaimana Allah tegaskan akan hal ini, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim." Kemudian setelah Nabi Nuh, aku utus para rasul ila qaumihim, kepada kaumnya. Jadi para nabi, para rasul itu diutus khusus kepada kaumnya masing-masing. Akan tetapi Nabi Muhammad diutus untuk semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk semua makhluk. Diutus kepada manusia, iya. Diutus kepada bangsa jin, iya. Bahkan diutus ilal jamadat, kepada tumbuhan dan bebatuan. Nabi Muhammad itu juga diutus untuk tumbuhan dan bebatuan dan semua yang ada di alam ini. Makanya ada riwayat batu ketika Rasulullah lewat, dia ikut salam, membaca salam kepada Rasulullah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wa inni la'arifu hajaran di Makkah yusallimu alayya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku masih ingat ketika beliau di Madinah ini, beliau ngomong, aku masih ingat ada batu yang saat aku lewat dia membaca salam untuk aku. Dan aku masih ingat batu tersebut letaknya di mana, sekarang itu ada di mana. Kalau aku ada di sana, aku tunjukkan batu tersebut. Subhanallah, Rasulullah diutus kepada semua alam, bebatuankah, tumbuhankah, hewan-hewankah, sampai disebutkan berbagai macam riwayat itu banyak sekali. Termasuk diantaranya yang masyhur, riwayat yang begitu luar biasa ketika beliau berkhutbah, beliau batang korma yang menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Nabi ini memang diutus untuk semuanya, menjadi rahmat untuk semuanya. Bebatuan dapat rahmat karena terutusnya Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan dapat rahmat karena terutusnya Nabi Muhammad. Hewan-hewan dapat rahmat karena terutusnya Nabi Muhammad. Manusia pun dapat rahmat karena terutusnya Nabi Muhammad. Yang iman dapat rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Yang kafir tidak beriman sama Nabi Muhammad dapat rahmat di dunia, nggak disiksa seperti nabi-nabi yang dulu. Kalau ada kaumnya nggak iman, maka selesai, langsung disiksa oleh Gusti Allah, langsung dihancurkan sama Allah. Kaum Ad nggak iman sama nabinya, hancur. Kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, dan bala tentaranya yang ngikuti dia nggak iman sama Nabi Musa, hancur. Setiap kaum yang di situ Allah ngirim Nabi sebagai utusannya, kok mereka bukan iman, mesti habis mereka, langsung dapat siksaan kontan di dunia sebelum di akhirat. Tapi kalau Nabi Muhammad, walaupun orang-orang kafir Mekah itu memusuhi Nabi luar biasa, tapi nggak langsung disiksa oleh Allah, karena Nabi memang membawa rahmat untuk semesta, rahmat untuk manusia yang beriman, rahmat di dunia di akhirat, rahmat untuk mereka manusia yang tidak beriman di dunia, mereka tidak disiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammad terutus dan diutus untuk bangsa jin. Sampai dalam Al-Quran itu ada surat jin, suratul jin, surat jin. Itu kan di situ diceritakan bagaimana para jin itu masuk Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan ketika mereka merenungi firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat lil alamin. Alamin itu kan semua kecuali Allah, semua makhluk kecuali Allah. Berarti termasuk alamin itu malaikat. Loh, apakah Nabi Muhammad itu diutus juga untuk para malaikat? Maka dijawab oleh para ulama yang ahli tahqiq, mereka menyatakan iya, Nabi diutus paket komplit.
tumbuhan iya, batuan iya, hewan iya, bangsa manusia iya, bangsa jin iya, dan semua makhluknya Allah, sampai malaikat pun Nabi juga diutus untuk datang kepada mereka. Para malaikat membagikan rahmat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman bedone nek Kanjeng Nabi datang ke dunia malaikat niku nggak ngajak mereka beriman, ayo malaikat beriman baca syahadat, enggak, karena memang malaikat itu kan makhluk-makhluk Allah yang selalu taat, enggak pernah maksiat, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah tidur, bukan laki-laki, bukan perempuan, pokoknya malaikat ya malaikat, mereka makhluk yang selalu taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka enggak pernah bermaksiat, hobinya ibadah, nurut kali Gusti Allah. Nah, ketika Rasulullah diutus ke dunia malaikat, maka kata ulama tasyrifan lahum, untuk menambah kemuliaan para malaikat dengan dihadiri Nabi Muhammad SAW, ditamuni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat itu bertemu Rasulullah, mereka tambah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, tambah semakin mulia di sisi Allah, sebab ketemu sama Nabi, sebab terutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di sini beliau Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya ini memberikan pengenalan. Yang paling inti pertama tadi adalah nasab beliau mulia, nomor dua beliau ini diutus untuk semuanya tanpa terkecuali, diutus untuk semuanya tanpa terkecuali. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad niku mau Isra Mi'raj niku kan disediakan kendaraan, dijemput oleh Jibril dan satu malaikat lagi, pakai kendaraan yang namanya buruk. Nah, saat Nabi Muhammad mau naik ke buruk, buruknya ini gerak-gerak, maka ditegur oleh Jibril, ala tastahyi ya buruk, wahai buruk, kau tidak malu tak? Fa wallahi ma rakibaka khalqan akramu 'ala Allah minhu. Ketahuilah wahai buruk, ini yang mau naik ke punggungmu ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumpah demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah daripada beliau ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya buruk itu pun malu dan sampai bercucuran keringat luar biasa, dan dia pun terdiam anteng sehingga Nabi Muhammad pun menaiki dengan mudah ke atas buruk tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beruntung kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak bisa berkumpul dengan Rasulullah, mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua dijadikan orang yang beruntung dunia sampai akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ya, kesimpulannya ini kewau beliau Nabi Muhammad SAW manusia yang super pilihan dari semua pilihan, nasabnya dan semuanya pilihan. Beliau adalah makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, termasuk keistimewaan Nabi adalah beliau diutus untuk semua makhluknya Allah, untuk membagikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Makanya beliau dijuluki di dalam doanya Habib Ali Habsyi itu qasimi imdadika fi ibadik. Nabi Muhammad ini adalah pembagi anugerah-anugerah Allah, rahmat-rahmat Allah untuk semuanya. Ibarat wong niku koyo kalau ibarat air itu kayak kerannya.
Kalau keran itu tidak dibuka, tidak akan ada yang dapat air. Maka Rasulullah adalah yang bagi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, dapat bagian dari rahmat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah semakin meningkat hingga kelak kita bisa melihat dan berkumpul bersama beliau di surga ya Allah. Amin Allahumma